Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan pada hari ini. Kita akan membahas tentang bagaimana kita melakukan penilaian untuk kemudian kita laporkan menjadi sebuah laporan perkembangan. Nah, pada dasarnya kita melakukan penilaian pada anak usia dini atau penilaian perkembangan pada anak usia dini itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah mengumpulkan data, kemudian yang kedua adalah menganalisis data, dan yang ketiga adalah membuat laporan. Jadi dari data yang kita analisis kita dapatkan kesimpulan untuk kemudian kita buat laporan. Nah, di masa yang normal, artinya pada saat pembelajaran di sekolah, kita bisa mengambil data-data itu secara otentik pada saat anak-anak melakukan kegiatan. Nah, bagaimana di saat sekarang anak-anak bermain di rumah? Nah, sumber-sumber data bisa kita dapatkan dari proses atau kegiatan yang sudah dilakukan di rumah bersama orang tua. Biasanya orang tua akan melaporkan kepada kita, bisa berupa foto, bisa berupa curhatan orang tua, atau mungkin juga bisa berupa video. Nah, semua itu bisa kita jadikan sebagai sumber data yang otentik. Mungkin juga kalau berupa curhatan kita mengatakan itu tidak otentik karena itu ada subjektivitas orang tua. Oh, it's okay. Tidak apa-apa, kita bisa bandingkan dengan data yang sudah kita miliki sebelumnya. Artinya, di dalam kita membuat sebuah laporan, tentu saja kita tidak terlepas dari data-data otentik yang sudah kita kumpulkan pada saat beberapa bulan yang lalu. Ini kan anak-anak bermain di rumah sekitar 3 minggu ya, dan ada kemungkinan diperpanjang sampai dengan bulan Mei. Nah, artinya kita punya perbandingan data-data yang sudah kita kumpulkan sebelumnya dengan apa yang kita dapat, data-data yang kita dapat dari orang tua. Nah, satu contoh. Ketika misalnya hasil gambar anak kita pada 1 bulan yang lalu, misalnya tahapnya katakan tahap 5. Tahap 5 itu apa ya? Tahap 5 itu anak dapat membuat lingkaran-lingkaran yang mempunyai mata, hidung, gitu. Tetapi kaki, tangan keluar dari kepala besar. Nah, ternyata pada saat orang tua mengupload foto karya anaknya, sudah mempunyai gambar yang lengkap dan ada bahkan sudah proporsional. Nah, kita tentu bertanya, kok ada lompatan yang begitu besar ya? Dari tahap 5 menjadi tahap 10 misalnya. Artinya di sini kita mesti membandingkan hasil karya anak-anak kita yang lain. Dari anak tersebut, maksud saya dari anak tersebut di kegiatan-kegiatan yang lain. Pada prinsipnya kita membuat penilaian itu adalah yang pertama harus terukur, kemudian menyeluruh, berkelanjutan, sistematis, transparan,
objektif, dan bermakna. Apa maksudnya? Supaya hasil dari penilaian tersebut memberikan kemanfaatan, baik itu untuk kita sebagai guru maupun untuk orang tua gitu, untuk mampu memberikan stimulus-stimulus yang sesuai dengan kebutuhan anak di masa-masa berikutnya.